Seorang Gibran Rakabuming Raka itu bukan Presiden Joko Widodo dan apalagi seorang Prabowo Subianto. Tolong kita gunakan logika akal sehat kita. Jangan kita memilih seorang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka hanya karena ada Bapak Presiden Joko Widodo di belakangnya. Hello, seorang Joko Widodo akan berakhir masa jabatannya di Oktober 2024 dan beliau akan menjadi rakyat biasa sama seperti kita. Camkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai, tentunya di channel YouTube Orang Timur TV. Saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti biasa di channel YouTube Orang Timur TV, saya selalu menyajikan cuplikan-cuplikan video yang kocak dan ngakak namun berkualitas, yang bisa mengedukasi dan menghibur kita semua. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyaksikan cuplikan-cuplikan videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Mas Gibran, apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan, yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya kepada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan, belajar. Dah, sama nurut sama Pak Kiai, dah dua itu cukup ya. Dah itu aja kiat sukses, apalagi ya. Nggak ada kiat sukses yang lain ya. Cukup. Satu penanya terakhir. Segitu sajakah kualitas atau kemampuan dari seorang Gibran Rakabuming Raka dalam menjawab pertanyaan dari para santri ini? Kiat sukses untuk generasi muda yang akan datang. Jawabannya hanya belajar saja dan taat pada kiai. Aduh, ini cawapres nih memang. Hello, para pendukung, para pemuja dan para pengagum dari Gibran Rakabuming Raka. Lagi dan lagi, saya mempertanyakan, dari segi mana kalian mengidolakan seorang Gibran Rakabuming Raka ini? Beginikah kualitas kemampuan dari seorang Gibran Rakabuming Raka yang kalian bangga-banggakan itu? Guys, mari kita gunakan logika akal sehat kita. Saat ini kita sedang mencari pemimpin, cari figur untuk menjadi presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Untuk menjadi cawapres di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bukan kita sedang mencari pasukan lombak lawakan atau pasukan stand up komedi. Mari gunakan logika akal sehat kita. Mari kita lanjutkan lagi. Mas Gibran Rakabuming. Jadi Mas Gibran sebelum naik panggung usahakan tidak minum obat-obatan yang terlalu menenangkan, sejenis alprazolam, Xanax, diazepam, ataupun obat-obat yang terlalu menenangkan pikiran, yang akhirnya mengakibatkan Anda fly, gitu kan. Jadi, Mas Gibran, besok-besok kalau mau naik panggung, jangan karena ketakutan, nggak bisa jawab, akhirnya minum obat-obat yang bisa menenangkan pikiran, tapi akhirnya jawabnya ngeladur, gitu kan. Nah, ini kita lihat ya. Jadi, seorang
Gibran ini tadi didatangkan dengan maksud tujuan untuk menjelaskan visi dan misinya gitu kan, supaya berbicara apa visinya, misinya, apa yang sudah dicapai. Ini ada pertanyaan dari seorang panelisnya menanyakan bahwa gimana nih terobosan Mas Gibran yang di inovasi-inovasi yang Mas Gibran lakukan. Contohnya adalah salah satunya listrik tenaga sampah. Gimana, tolong dijelaskan. Oh, itu udah ada di bukunya. Ya kalau gitu ceritanya ya nggak usah kampanye gitu kan, nggak usah kemana-mana, bagi buku aja gitu, maksudnya nggak usah keluar, buku aja sudah diserahkan. Kita juga tahu, Dodol, di dalam buku itu ya kita tahu, tapi Anda didatangkan ke sana. Gibran itu bukan Jokowi, apalagi Pak Prabowo. Walaupun akhir-akhir ini kita melihat Jokowi begitu getol untuk mengkampanyekan calon presiden nomor urut 2, yaitu Prabowo dan Gibran, tetapi bagi saya, representasi yang paling dekat dengan Jokowi sendiri adalah Pak Ganjar, yang kita melihat track recordnya itu jelas. Dan selain itu, Ganjar juga adalah tokoh yang sangat dekat dengan masyarakat, sebagaimana yang kita lihat pada Pak Jokowi. Ya, akhir-akhir ini kita melihat bahwa Pak Jokowi itu sering-sering melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang baru saja dikunjungi oleh Pak Ganjar. Entah apa maksudnya, tetapi bagi saya secara pribadi, saya melihat bahwa Pak Jokowi ingin menghapus jejak yang telah dilalui oleh Pak Ganjar. Dan jejak itu dihapus dengan kembali mengkampanyekan Prabowo dan Gibran secara simbolis. Sebagai contoh, kemarin waktu Jokowi berkunjung ke Manggarai, Jokowi bermain bola dengan menggunakan kostum berwarna biru yang merupakan warna baju kampanyenya Prabowo Gibran. Selain itu, di punggung bajunya itu yang berwarna biru, itu tertulis angka 22. Dan kita tahu bahwa angka 2 sebetulnya adalah angka nomor urut Capres Prabowo Gibran. Jadi ini secara simbolis mengatakan bahwa Pak Jokowi sedang berupaya untuk mengkampanyekan Capres nomor urut 2 Prabowo Gibran melalui baju yang sedang dipakai. Demikian juga yang saya lihat adalah Jokowi melakukan kegiatan-kegiatan hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh Ganjar di kota di mana sudah Ganjar kunjungi. Nah, ini merupakan suatu pertanyaan bagi saya, sekaligus saya berupaya untuk menarik kesimpulan bahwa memang Pak Jokowi sedang berupaya untuk mengkampanyekan anaknya yang berpasangan dengan Pak Prabowo. Tetapi sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa saya tidak yakin bahwa Gibran itu akan menyamai Jokowi. Dan saya sampai berpikir bagaimana mungkin Pak Jokowi yang begitu bagus selama 9 tahun ini ingin menyerahkan negara ini kepada pasangan Prabowo Gibran, yang bagi saya keduanya itu berada pada dua ekstrim yang berbeda. Yang satunya itu sudah tua, yang satunya belum matang. Yang satunya sudah tua, ya Pak Prabowo, itu indikasinya adalah sering-sering mengatakan hal-hal yang ya mungkin keliru atau ya salah dan sebagainya, menunjukkan bahwa memang umurnya yang ke-72 ini bukanlah umur yang muda, dan karena itu maka sering-sering seperti itu. Nah, sementara Gibran itu belum terlalu matang, dan satu hal yang viral saat ini yaitu ia menyebut asam sulfat yang sebenarnya sangat berbahaya itu sebagai bagian dari pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil, dan itu dilakukan atau dibicarakan 2 kali di tempat yang berbeda, dan pada akhirnya dikoreksi dan kemudian beliau minta maaf. Nah, ini menunjukkan bahwa yang satunya tidak matang, yang satunya sudah tua. Nah, bagaimana mungkin kita mau menyerahkan negara ini yang sangat besar, banyak pulaunya, sukunya, bahasanya, kemudian jumlah penduduk yang tidak sedikit. Ini hampir 300 juta saat ini. Nah, kita mau menyerahkan kepada 2 orang yang tidak saling mendukung satu dengan yang lain, yang tidak saling memenuhi kelemahan satu dengan yang lain. Nah, bagaimana bangsa ini kita bawa ke depan?
dengan mempercayakannya kepada orang yang seperti ini. Nah, padahal di sebelah kita itu ada calon yang sangat matang, yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pengalaman mereka, track record mereka itu hampir tidak cacat ya. Saya mengatakan hampir tidak cacat. Nah, jadi saya lebih cenderung untuk memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Ganjar memiliki track record yang sangat baik di Jawa Tengah ketika memimpin selama 10 tahun. Ya, pembangunan, kemudian integritinya, dan hal-hal yang lain. Jadi, akal sehat saya tidak menemukan alasan untuk memilih Prabowo Gibran daripada memilih Ganjar dan Pak Mahfud. Menarik guys. Sekali lagi penjelasan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Gibran bukan Jokowi dan apalagi Prabowo Subianto. Ini adalah sebuah sapaan yang mungkin sangat bermakna untuk kita renungkan bersama-sama. Kualitas yang dimiliki oleh seorang Gibran Rakabuming Raka memang tidak akan sama dengan seorang Presiden Joko Widodo. Baik itu dari track recordnya, dari intelektualitasnya, dari kemampuannya, dari integritasnya, dari mentalitasnya, dan lain sebagainya. Bagaikan langit dan bumi. Cuma Gibran itu adalah anak dari seorang Presiden Joko Widodo. Tetapi ketika kita berbicara soal kemampuan dan lain sebagainya itu tidak akan sama. Dan apalagi seorang Prabowo Subianto. Selama ini seringkali kita dipertontonkan dengan keblunderan-keblunderan yang dimiliki oleh seorang Gibran Rakabuming Raka bersama Prabowo Subianto. Contohnya, asam folat dibilangnya asam sulfat. Yang lain lagi misalnya, beberapa hari kemarin Gibran dikecam oleh relawannya sendiri yang saat itu juga bertindak sebagai MC. Segitu sajakah yang disampaikan ketika datang jauh-jauh dari Solo? Hal blunder yang lainnya ketika ditanya oleh panelis atau oleh para mahasiswa dalam diskusi berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik tenaga sampah itu, yang dijawab oleh seorang Gibran Rakabuming Raka malah, oh itu sudah ada di buku, silakan dibaca. Inilah kemampuan yang dimiliki oleh seorang Gibran Rakabuming Raka. Makanya seringkali saya katakan bahwa Gibran Rakabuming Raka ini mentalnya itu belum siap. Pribadinya dia sendiri belum matang untuk menjadi seorang pemimpin nasional. Prabowo Subianto yang selama ini selalu branding dengan goyang gemoinya. Seringkali saya sampaikan dalam beberapa cuplikan video saya, dalam beberapa narasi saya, selalu saya katakan bahwa goyang gemoi tidak akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini. Baik itu dari pembangunannya, ekonominya, pendidikannya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Padahal kita rakyat Indonesia tahu, ada banyak sekali persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini yang harus diselesaikan. Dan itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya goyang gemui saja. Seringkali saya mengajak pemirsa sekalian bahwa mari kita berpikir secara rasional untuk memilih figur pemimpin di pemilu 2024. Jangan secara emosional.
Mari kita gunakan logika akal sehat kita. Tentu saya dan pemirsa sekalian kita punya harapan yang sama. Kita berkehendak, kita berkeinginan agar bangsa ini menjadi lebih baik dari hari ini. Bangsa ini menjadi lebih maju dari hari ini. Itu yang kita harapkan. Lalu apakah kualitas, kemampuan, integritas, track record yang dimiliki oleh seorang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mampu untuk menyelesaikan persoalan di bangsa ini? Jangan melihat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka karena di belakangnya ada Presiden Joko Widodo. Jika Anda melihat hal yang demikian, maka Anda telah salah fatal. Joko Widodo akan berakhir masa jabatannya, akan berakhir kekuasaannya di bulan Oktober 2024. Dengan demikian seorang Joko Widodo hanya akan menjadi masyarakat biasa sama seperti kita. Joko Widodo tidak punya kekuasaan. Joko Widodo tidak punya power. Itu yang harus kita pikirkan. Karena banyak sekali narasi-narasi, banyak sekali video-video yang beredar. Alasan dari orang-orang yang mendukung dan mau memilih Prabowo dan Gibran ini hanya karena ada Presiden Joko Widodo. Tidurmu terlalu miring. Logika akal sehatmu sudah tidak berfungsi jika Anda memikirkan hal yang demikian. Mari kita pilih pemimpin di tahun 2024 ini untuk mengayomi bangsa ini 5 tahun yang akan datang. Makanya seringkali selalu saya tegaskan, selalu saya sampaikan, selalu saya mengajak bahwa gunakanlah logika akal sehat kita. Jangan sampai kita menyesal ketika bangsa dan negara ini dipimpin oleh seorang Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mari kita lanjutkan lagi. Anak muda yang belum kompeten buat pekerjaannya tapi bisa nyampe cuman gara-gara bokapnya doang gitu. Emang gitu sekarang, privilege, semuanya privilege. Iya. Enak banget dia, gampang banget. Kita nih susah nih, merangkak pelan-pelan tuh ada di situ. Dia tahu-tahu udah langsung aja ada di situ. Udah nyampe aja di situ. Iya. Maksud gue itu nggak ada bagi yang udah merintis bertahun-tahun. Betul. Tau-tau yang dapat bukan dia. Iya. Gitu kan. Kasian kan. Skill nggak ada, abis itu juga pembawaan juga gitu-gitu aja, tapi Iya. dia yang nyampe. Modal bokap doang. Iya, modal bokap doang. Semua orang begitu, semua orang kayaknya suka-suka Iya, aja. fine-fine aja, aneh ya. Makanya Kesadarannya di mana ini masyarakat ini? di sosmed temen gue pada story Iya, support semua, Iya, makanya. seneng. Di Twitter rame. Padahal kan udah jelas-jelas itu ya itu udah jelas-jelas bohongin rakyat kalau menurut Jelas, gue itu udah penipuan. Itu. Nggak setuju aku yang gitu-gitu. Iya, makanya gue juga udah nggak mau lagi gue nonton. Ya elah, privilege doang anjing. Cuma kesal. Itu menurut gue tuh enggak lah, nggak suka gue yang gitu-gitu. Red flag ya? Red flag. Red flag. Iya, karena tiap hari kita sudah terjadwal dengan jadwal-jadwal yang udah nggak bisa dirubah. Apalagi kalau ketemu kiai-kiai besar, itu nggak mungkin jadwalnya dirubah loh. Nggak sopan soalnya. Dan saya kan orang terakhir yang masuk nih. Beliau-beliau yang lain kan 2 bulan, 3 bulan sebelumnya kan udah muter. Saya kan orang terakhir, makanya kampanyenya harus lebih terjadwal. Makanya saya datang tuh kalau yang resmi-resmi aja ya. Kan nggak mengurangi nilai kan kalau nggak datang depannya TV One, Metro ya. Tuh ya. Udah, yuk. Jangan bahas politik di tempat umum ya. Ini kan acara anak muda, jangan bahas politik terus ya. Besok lagi ya. Maka calon presiden dan calon wakil presiden ini harus diperiksa isi kepalanya. Ada isinya nggak? Kalau ada isinya tuh cerdas, bernas, atau kosong, kan begitu. Jadi harus di-challenge begitu loh. Karena kalau tidak, kita tidak akan mengenal apa gagasannya.
seorang pemimpin ini. Memimpin itu kan harus dengan gagasan. Orang kita bertani dan berternak aja pakai ilmu pengetahuan, apalagi mau memimpin republik dengan 280 juta rakyat Indonesia ini. Tentu harus ada visi dan orientasinya. Untuk itulah maka debat kandidat ini menjadi hal yang penting. Nah, tetapi publik juga harus diedukasi, dikasih tahu bahwa tentu dalam debat ini kan yang akan diomongkan itu adalah menyangkut apa yang akan dilakukan. Maka untuk memeriksa, untuk menimbang-nimbang, memilah dan membuat diferensiasi calon presiden dan wakil presiden, tidak saja memeriksa isi kepalanya apa yang mau dilakukan, tetapi harus memeriksa rekam jejaknya, track recordnya. Kan begitu? Dengan memeriksa rekam jejaknya, kita tahu karakter dan kualitas kepemimpinan seorang calon presiden dan calon wakil presiden ini. 2 tahun lalu dia buat apa? 5 tahun lalu dia ngapain? 10 tahun lalu dia bagaimana? Dia punya masalah dengan korupsi atau tidak? Bersih dari kejahatan terhadap HAM atau tidak? Kemudian melakukan terlibat dalam pelanggaran kode etik berat atau tidak? Hal-hal ini kan harus kita periksa. Kenapa? Karena ini semualah yang disebut dengan track record, rekam jejak. Makan siang ya gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Dari yang jelas dari salah satu akhirnya kita coba sweeping, akhirnya kita mendapatkan salah satunya di Pengadikan, salah satu SD di Pengadikan dan di Turunan, kemudian melangkah di jajaran 17 di SMK 17 dan SMA 17, kemudian di daerah utara, di daerah selatan di daerah Munjak. Dari sumbernya satu guru memberitahu, akhirnya kita coba sweeping. Oh gitu ya. Terus habis ini mau diapakan? Yang jelas kita serahkan Parwas, kita laporkan Parwas. Yang pertama itu, yang kedua kita bakar rame-rame. Oh gitu ya. Ya. Berarti ini guru-guru resah menolak ini. Jelas guru-guru resah. Nyatanya belum dibuka. Sangat memalukan ya apa yang dilakukan oleh kubu Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka ini. Ini mungkin kali yang kedua atau kali yang ketiga kedapatan bagi-bagi amplop. Sekali lagi, politisi busuk dan perilaku busuk yang dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka serta kubu-kubunya ini sangat memalukan. Jika di pemilu 2024 Prabowo dan Gibran menang, maka saya mau katakan bahwa kalian itu menang secara terhina. Dari sekarang saja Anda sudah memberikan contoh-contoh buruk kepada generasi penerus bangsa ini. Maka selanjutnya Anda akan tetap menjadi pemimpin terhina di bangsa ini jika Anda menang di pemilu 2024 nanti. Sekali lagi, kita rakyat Indonesia harus melek. Kita harus sadar. Pembagian amplop dengan uang 500.000 atau 1 juta atau 5 juta sekalipun tidak akan menafkahi hidupmu selama 5 tahun yang akan datang. Tidak akan merubah nasibmu selama 5 tahun yang akan datang. Inilah perilaku politik busuk yang dimainkan oleh kubu Prabowo dan Gibran ini. Masih percayakah kalian dengan sosok calon pemimpin seperti ini? Bagi saya tidak. Saya masih menggunakan hati nurani. Saya masih memikirkan tentang hal-hal yang baik, tentang hal-hal yang benar. Karena hanya kebaikan dan kebenaran yang akan membawa seseorang itu pada titik kemenangan. Mari kita lanjutkan lagi. Tolong jangan panggil saya Eyang.
Apa? Aduh, berubah lagi panggilannya. Aduh, gimana sih Yayang Gemoy kok pelimpan berubah-berubah mulu panggilannya. Nyai kan jadi bingung harus panggil apa. Kemarin bilang panggil saja saya Akang. Nyai udah panggil Akang, udah manggil Akang Bowo gitu loh. Terus sekarang harus berubah lagi. Udah deh, nggak ada kok Nyai bilangin panggil Eyang. Nyai nggak pernah panggil Eyang kok. Selama ini Nyai panggilnya Yayang Gemoy, Yayang Bebek, nggak pernah manggil Eyang. Terus sekarang minta dirubah katanya panggil saja saya Mas Bowo. Aduh, gimana sih, geli banget Nyai kalau manggil Mas Bowo karena nggak cocok, kan udah tua banget gitu ya kan. Mana ada orang 70 tahun panggil Mas. Aduh, gimana tuh, udah panggil Yayang Gemoy aja, lebih cocok banget Yayang Gemoy atau Akang aja ya. Aduh, berubah-berubah deh kan. 2024 Yayang Gemoy mau jadi calon suami Nyai, jadi Nyai bingung dong mau panggil apa, Yayang atau Mas gitu loh. Aduh, udah. Saya juga sedih hari ini dipakai gaya berkampanye salah satu paslon yang membagi susu, membawa makanan dalam jumlah yang sangat masif ribuan, serentak seluruh Indonesia. Lah kalau kemudian memang menjadi capres dan cawapres itu harus bawa program makanan tambahan, ya lebih baik pabrikan-pabrikan makanan minuman aja yang jadi capres dan cawapres, owner aja yang maju kan, owner Indofood gitu, owner Unilever gitu aja yang maju sekalian. Mereka udah punya pabriknya kan, tinggal dibagi. Sebenarnya kan begini, kalau kita mau bicara menang, itu kan siapapun boleh. Tetapi kan kalau kita bicara soal memilih seorang pemimpin nasional, itu dasar kita kan visi dulu. Ya. Misi dia apa, program dia apa, kan gitu. Betul. Sampai menemukan satu solusi ini yang harus dia lakukan, kan gitu. Bukan hal-hal yang sifatnya karitatif, karitatif, praktis gitu kan. Yang jadi ini sebenarnya bisa juga dianggap sebagai pembodohan juga ini. Oh, ini betul-betul pembodohan massal yang kemudian dijadikan sebagai cara pemenangan pemilu, dan ini menyedihkan. Yang sangat janggal sekali adalah pasangan dari Prabowo dan Gibran. Pasangan ini tidak datang ketika diundang. Kami bertanya-tanya mengapa pasangan ini tidak datang ketika diundang. Pertanyaannya adalah apakah mereka tidak mempunyai kapabilitas untuk menjawab, ataukah memang enggan, merasa tidak perlu menjawab pertanyaan mahasiswa, atau merasa memang ini sesuatu yang tidak penting. Ini yang perlu dipertanyakan, karena merasa, oh saya sudah didukung oleh penguasa, sehingga apapun yang saya lakukan, saya akan tetap diterima masyarakat, dengan harapan bahwa, oh saya kan penerus Pak Jokowi, seperti itu. Melihat seolah-olah, saya udah punya supporting yang bagus, tidak perlu mahasiswa dan lain-lain. Ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Karena kita berharap semua presiden maupun wakil presiden diuji pola pikirnya, diuji visi misinya, diuji kapabilitas. Negara kita ini kan negara hukum. Ya. Dasar bernegara kita adalah hukum. Tetapi yang terjadi akhir-akhir ini, kekuasaan ini akhirnya mengubah keputusan-keputusan hukum. Kekuasaan yang mana dulu? Kekuasaan pemerintah hari ini. Yang mana? Kau jangan salah menerjemahkan itu, Dinda. Itu tidak baik. Adanya keputusan hukum yang mengubah, menggolkan bagaimana salah satu cawapres masuk sebagai salah satu kandidat. Bukankah itu perubahan hukum? Ini yang saya maksudkan sebagai dasar untuk memframing bahwa gini. Bentar Bang Noel. Ini yang saya maksudkan bukan sebagai ketakutan, justru ini kekhawatiran kita, kemunduran demokrasi bagi kita generasi muda. Jangan sampai persepsi kita ke depan ini kan digaungkan di kubunya Bang Noel bahwa sebentar bagaimana kemudian anak-anak muda diberikan ruang, tapi ternyata itu anak muda dengan privilege tertentu, dan itu berdasar daripada keputusan MK yang jelas-jelas dari hasil keputusan MK kemarin ini adalah keputusan yang secara tidak langsung melanggar kode etik. Hari ini kita harus bicara lagi tentang itu. Saya punya mimpi tentang Indonesia yang berhak untuk dipimpin, dimiliki, digerakkan oleh siapapun anak muda yang ada di Indonesia. Saya pernah punya mimpi yang membayangkan bahwa sekian puluh tahun yang akan datang, Indonesia tetap akan ramah dan terbuka bagi siapapun untuk bicara. Mimpi itu kawan-kawan sekalian, mimpi itu adalah apa yang kita perjuangkan hari ini. Biarkan bumi Indonesia mendengar, biarkan langit dan angkasa Indonesia mendengarkan kesatuan tekad kita.
lawan berdirinya kembali anti demokrasi, lawan berdirinya kembali kekuatan yang menghalangi masa depan kita, menghalangi kekuatan yang ingin menghentikan mimpi-mimpi kita. Situasi sedang tidak baik-baik saja. Kalau ibaratnya hari ini ada ancaman yang hadir di depan kita yang akan menghalangi kita dari mimpi-mimpi kita tentang Indonesia tetap demokratis di masa yang akan datang. Ancaman itu, kawan-kawan sekalian, saya punya keyakinan tidak ada kata lain. Jika ada yang membahayakan demokrasi, jika ada yang membahayakan reformasi, jika ada yang membahayakan warisan yang telah diberikan oleh Cak Husnan, Cak Monyong angkatan 98 yang berjuang dengan berdarah-darah, jika ada yang membahayakan itu, tidak ada kata lain selain lawan, 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 maju depan sampai tidak ada lagi kata takut melawan apapun yang ada di hadapan kita saat menghadapi bahaya dan ancaman demokrasi. Bung Karno mengatakan, jika ditanya pemuda Indonesia berapa jumlahmu, jawabnya satu kekuatan melawan pengancam demokrasi. Merdeka! 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 Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang ditutupi dengan orasi yang disampaikan oleh Seno Bagaskoro, anak muda yang baru berusia 21 tahun, yang saat ini juga menjadi kader dari PDI Perjuangan. Luar biasa kehebatannya. Inilah anak muda yang berkualitas. Dalam cuplikan-cuplikan video tadi, kita melihat bersama-sama dan kita menyimak bersama-sama bagaimana hal-hal konyol, hal-hal kocak yang mungkin ada beberapa cuplikan video yang bisa menghibur kita tentang keblunderan yang dimiliki oleh seorang Gibran Rakabuming Raka dan juga Bapak Prabowo Subianto. Tetapi di sisi lain ada banyak sekali cuplikan-cuplikan video yang bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita bahwa di pemilu 2024 nanti ternyata ada banyak hal yang harus kita pikirkan, ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan dalam memilih seorang pemimpin. Mari kita jangan terjebak dengan goyang gemoy. Mari kita jangan terjebak dengan janji manis yang disampaikan oleh para calon penguasa di bangsa ini. Mari kita jangan terjebak dengan susu UHT yang selalu dibagi-bagikan saat turun kampanye itu. Lalu, apa yang harus kita pertimbangkan sesungguhnya dalam memilih seorang pemimpin? Yang paling pertama adalah tentang kualitas. Kualitas dari seorang pemimpin itu benar-benar harus kita pelajari. Track recordnya harus kita pelajari. Mentalitasnya, retorikanya, intelektualitasnya, gagasannya, idenya, visi dan misinya, program kerjanya harus benar-benar kita pelajari agar kita tidak memilih kucing dalam karung. Ada banyak sekali cuplikan-cuplikan video yang menyampaikan hal-hal positif yang bagi saya secara pribadi sangat berguna. Dan saya berharap juga bisa berguna untuk siapa saja yang menyimak cuplikan video ini dengan hal-hal yang disampaikan oleh netizen, bahkan yang disampaikan juga oleh seorang kader PDIP tentang isi otak yang berkualitas, yakni Ansi Lema tadi. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, siapa saja yang menyimak cuplikan-cuplikan video ini, mari kita gunakan logika akal sehat kita. Kita sedang mencari pemimpin yang berkualitas untuk menjadi orang nomor satu di bangsa ini. Wibawa, martabat bangsa Indonesia ini akan ditentukan dari seorang pemimpin yang kita pilih, yakni siapa yang akan menjadi orang nomor satu di bangsa ini di periode 2024 sampai 2029 nanti. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.
Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.